أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويهدي جميع حاجاتنا، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ونستغفر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح نيات صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم، ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa munqidina wa maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak terasa malam hari ini adalah malam yang terakhir dari bulan Dzulhijjah, malam yang terakhir dari tahun 1445 Hijriyah. Harus diteruskan ya, malam terakhir dari bulan Dzulhijjah. Jadi takutnya kalau tidak diteruskan dari bulan Dzulhijjah, malam ini terakhir betulan malam. Besok tidak ketemu malam lagi malam. Jadi harus diteruskan malam terakhir dari bulan Dzulhijjah. Berarti kita insya Allah masih ketemu malam Muharram, Safar, Rabiul Awal, terus kita diberikan panjang umur dan barokah umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena besok kita sudah berada di malam pertama bulan Muharram. Oleh karena itu, kebiasaan daripada para ulama-ulama kita ketika mengakhiri bulan Dzulhijjah dan mengawali bulan Muharram adalah sudah merupakan tradisi dari salaf-salaf kita untuk membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ada yang protes, itu tidak ada hadisnya itu. Doa awal tahun dan akhir tahun itu tidak ada hadisnya. Kita jawab, jangankan doa awal tahun dan akhir tahun, awal tahun dan akhir tahun pun juga tidak ada hadisnya, apalagi doanya. Ya, jadi awal mula
terjadinya awal tahun kemudian akhir tahun itu adalah pada zamannya Sayyidina Umar. Ya, tahun baru itu zaman Sayyidina Umar, berarti zaman Sayyidina Abu Bakar belum ada tahun hijriah. Begitu juga apalagi pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak ada lagi. Ya. Nah kalau tahun hijriahnya saja tidak ada, apalagi doanya, itu kan gitu ya. Apalagi doanya, tahunnya itu sudah ada. Adanya itu sejak zamannya Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar itu baru diputuskan. Enaknya awal tahun ini dibuat kapan? Ada yang mengatakan gimana kalau sejak Rasulullah itu menerima wahyu, wah gak cocok. Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar yang namanya tahun Islam itu adalah diawali sejak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang dinamakan dengan tahun hijriyah. Ya. Nah, itu tidak ada zaman Nabi, tahun hijriyah itu tidak ada. Nah kalau setahun hijriahnya saja tidak ada, apalagi dua akhir tahun, tahunnya saja tidak ada. Ya, nah itu logikanya seperti itu. Dan ini juga merupakan bid'ah. Ya, bid'ah. Jadi mereka yang mengatakan menuduh bahwa doa akhir tahun bid'ah, ya benar memang bid'ah. Oh tahunnya saja sudah bid'ah. Ya, tetapi mereka mau kan pakai tahun hijriah. Ya, tahun hijriahnya mau, doanya nggak mau. Ya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, terus diawali dari zaman Sayyidina Umar dan banyak sekali sesuatu yang diawali oleh zaman para sahabat dan zaman Nabi itu tidak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar, ini Quran masih belum terkumpulkan, masih ditulis di kulit-kulit pelepah-pelepah kurma. Maka kemudian karena banyaknya penghafal Al-Quran yang meninggal dunia, kemudian diusulkan baik Sayyidina Abu Bakar, ini banyak para sahabat-sahabat yang penghafal Al-Quran meninggal dunia. Ini kalau misalnya tidak dituliskan dalam satu mushaf, jangan-jangan nanti malah tidak terkumpulkan, karena banyaknya sahabat yang meninggal dunia dari para penghafal Al-Quran. Diusuli Sayyidina Abu Bakar agar supaya Al-Quran ini ditulis dalam satu mushaf. Maka kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, sungguh ketika aku mendapatkan amanat seperti ini, saya tidak merasa berat, melebihi beratnya kalau dibandingkan dengan memindahkan gunung. Itu saya beratnya yang ini. Ya, memindahkan gunung itu lebih berat yang ini. Maka ditulislah. Dan ini tidak ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditulis zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian zaman Sayyidina Umar disimpan, tapi masih banyak daripada wujuhul qiraah. Wujuhul qiraah, qiraah itu banyak sekali. Disatukan dalam mushaf Sayyidina Utsman dalam satu bacaan. Tapi Quran yang tertulis pada zaman Sayyidina Utsman itu tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Nah, sampai pada zaman Sayyidina Ali ada orang baca Quran keliru. Surat At-Taubah, innallaha bari'um minal musyrikina, mestinya wa rasuluh, sesungguhnya Allah itu lepas tangan, tidak mau tanggung jawab, tidak mau tahu kepada siapa, orang-orang musyrik. Wa rasuluh, demikian juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada waktu itu dibaca oleh orang yang hidup zaman itu, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih wa rusuli. Ya, ini zaman dulu banyak
itu baca Quran zaman dulu loh, karena nggak ada harokatnya, ya, nggak ada harokatnya. Terus Sayyidina Ali memerintahkan muridnya yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali dipanggil untuk memberikan harokat dan titik di dalam Al-Quran. Nah, baru tidak ada lagi orang yang salah membacanya. Ya, nggak salah membacanya. Sudah ada titik dan harokatnya. Sekarang itu masih banyak orang yang salah baca. Ya, sekarang kan masih banyak orang salah baca. Saya kemarin pada waktu haji, itu delokong Indonesia ini masya Allah pede, ya, percaya diri, ya, maca Quran, ambil sikile cakro, ya, jadi orang-orang luar, Qurannya ditaruh di bawah, terus kakinya itu yang satu naik begini, terus baca, lu bacanya itu lu keliru kabeh, buanter misalnya, ulang, ika, maca Quran kayak 5 menit, ya, terus kakinya di atas. Saya bilang angkat kakinya, angkat apa? Qurannya, jangan ditaruh di situ. Ya, itu banyak. Taruh kakinya, kakinya begini ditaruh di bawah. Ya, sering kali kita ingatkan. Kadang-kadang protes. Ada mushaf, katanya orang luar negeri. Ini mushaf ini, ada apa? Dia masih mushaf. Saya kira Usman itu kalau pegang ini dicium dulu. Ya, dicium dulu. Ini orang-orang kita, orang-orang Indonesia katut-katutan, ikut-ikutan. Kakinya ditaruh di atas, Qurannya ditaruh di lantai, ditaruh di karpet. Subhanallah. Saya bilang itu kan bawa tas paspor, tas barang-barang, taruh di situ di atasnya, sih lumayan. Ya, walaupun masih terlalu rendah, tapi masih lumayan. Itu kadang-kadang diingatkan, gak terima. Ya, gak terima. Ini kalau orang beribadah halal jahil berdasari atas kebodohan, ya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua orang yang beribadah tidak didasari ilmu, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima oleh Allah. Tidak ada akhlak sama Al-Quran. Sedangkan kita saja yang biasa ngaji di Indonesia, coba kita lihat kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran di Imam An-Nawawi. Tidak boleh kita itu membaca Al-Quran sedangkan kaki kita itu sebujung, apa sebujung? Selonjor, itu tidak boleh, tidak akhlak sama Al-Quran. Sedangkan para ulama mengatakan man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang kepingin berbicara dengan Allah, adalah dia itu membaca Al-Quran. Ya, coba sekarang sampean berbicara dengan tamu dan tamu ini orang yang mulia, ya, orang yang mulia. Jangankan mulia di dalam urusan agama, mulia di dalam urusan dunia dulu. Berarti sampean ngomong-ngomong nanti sendiri setuju. Ya, wali kota misalnya, siapa ngomong sama wali kota di masjid, tapi sekitarnya selonjor. Insya Allah sih sama gak diketes sampai satu ini untuk tidak ada akhlak, ya tidak ada akhlak, apalagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah begitu, tidak ada akhlak. Kita ingatkan. Kadang-kadang orang-orang kita ini minta maaf ya, apa? Ikut-ikutan. Ya, kan orang luar itu kadang-kadang kayak begini. Ya kayak begini ini waktunya mau sholat. Ya mau sholat itu kan bukan waktu sudah persiapan sholat. Ya, hari Senin, hari Kamis kan diundang supaya bisa takjil bareng-bareng. Ya, foto indana. Saya jawab tasdul iman. Saya dapat. Tidak apa-apa. Yo kayak enak dewi. Gak bosan dengan diri kurban disiapkan untuk yang puasa. Orang-orang Indonesia betul-betul ditarik mau duduk, ya kurban dicepat disiapkan.
belum ada dikayumi guru. Ada, saya bilang lah alhamdulillah lagu aja billah mau ini disiap untuk orang puasa dipersilakan duduk ya duduk tapi ada gayumi guru ya zam-zam ada susu apa itu maroi ya itu ya diminum ya susu tapi subhanallah ya. Kita yang dikasih tidak berani. Kenapa? Karena orang itu sedekah untuk siapa? Untuk orang yang puasa ya. Untuk orang yang puasa. Jadi ini dia orang baca Al-Quran ya, tapi tidak punya adab dengan Al-Quran. Imam Nawawi di dalam kitab Adabul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adabnya orang membaca Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran dan seterusnya. Lalu sampai kalau buka Al-Quran, Qurannya itu melekat, tidak bisa dibuka, tidak boleh kita pakai apa? Air liur kemudian digunakan gini. Kita kan kadang-kadang kita lihat orang-orang sih kayak ngaji ya, nggak pernah taklim. Quran ini jangan dibuka. Terus gini, ya, ambil adab sama Al-Quran, ada amat sama Al-Quran. Itu sering kita saksikan seperti itu, ya, sering kita saksikan seperti itu. Subhanallah. Kenapa? Ya karena tidak ada adab sama Al-Quran. Saya pernah ketika pengurusan sertifikat produk tanah pesantren, kebetulan yang ngurus ini seorang yang ngerti agama, meninggal dunia orangnya. Terus saya dipanggil, pondok ya? Iya Pak. Oh, iya. Sudah, saya diberitahu oleh teman yang dekat sama Bapak, suruh bantu pengurusan sertifikat. Oh iya. Berapa biayanya Pak? Sudah, tidak usah, dari saya saja, karena ini urusan agama. Pak Singapi ya. Sudah begitu, insya Allah waktu dekat kita selesaikan. Tidak sampai 6 bulan selesai. Padahal mestinya 6 bulan itu baru pengukuran. Itu 6 bulan baru selesai. Pak tolong diambil Pak Ustadz. Oh iya, saya ambil. Kok cepat Pak? Ya ini kan proyeknya langsung kepala. Ya, mohon maaf saya tidak bisa menemui Ngerahabi karena sekarang ada pelantikan pegawai-pegawai baru. Oh iya, masuk 2 orang, yang satu pegawai depan, yang satu pastor. Ya, pastor itu ya bangga dengan salibnya ini, ya, pendeta ini bangga dengan salib penting itu, ya, gadol itu. Terus dia bawa Injilnya itu dibungkus rapi, kemudian ditaruh di dadanya, bangga. Sedangkan dari pegawai Jepang itu justru Qurannya jadi kresek dicangkik. Subhanallah. Malu untuk mengatakan isyhadu bi anna muslim, saksikan bahwa saya adalah orang muslim. Malu. Dia di kresek dicangkik gini. Subhanallah, saya terus dodo. Ya, terus dodo. Dan coba zaman dahulu Sayyidina Utsman ini kalau sudah mau baca Quran, ya itu dicium sambil mengatakan hada kitab Rabbi, ini adalah kitab Tuhanku. Dicium, habis baca dicium, itu Sayyidina Utsman. Ada orang yang mengatakan tidak ada dalilnya orang mencium Al-Quran sebelum membaca atau setelah dibaca. Bukan tidak ada dalilnya, kon guru kepada dalil. Apa sabda Rasulullah SAW? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajid. Hendaklah engkau berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa yang perintah? Rasulullah. Perintah untuk ikuti siapa? Khulafa'ur rasyidin, dan Sayyidina Utsman termasuk khulafa'ur rasyidin. Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman kita pegang, kita amalkan, dan itu yang menganjurkan juga kajian Nabi. Ya, yang menganjurkan kajian Nabi. Kalau yang menganjurkan kajian Nabi berarti yang menganjurkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Atiullah wa atiur
Semua Quran ada dalilnya enggak? Ada. Siapa yang melakukan? Sayyidina Utsman. Ya. Zaman Sayyidina Utsman dijadikan satu mushaf, satu bacaan. Itulah yang dikatakan mushaf ala Rasmi Utsman. Zaman Sayyidina Ali tidak ada titik dan harokatnya. Baru waktu itu banyak orang salah. Ya, banyak orang salah. Oh, sekarang sudah ada harokat dan titiknya itu masih banyak orang salah. Pokoknya nggak tiga titik. Ya sekarang nggak kira dibocor. Oh, nggak bisa bocor. Ya, zaman Sayyidina Ali sudah banyak orang salah, apalagi sekarang. Dan ini adalah bid'ah. Ya, bid'ah. Tapi seandainya tidak dituliskan Al-Quran dengan huruf, titik, harokat dan seterusnya, sampai akan membaca Al-Quran? Tidak ada. Ya, tidak ada. Begitu juga dengan keberadaan masjid kita ini. Masya Allah, masuk Masjid Al-Huda itu senang. Ya, masuk mau keluar itu rasa-rasa malas mau keluar. Enak, masjid bagus, indah, ya, dingin. Lampunya, ini lampu kayak begini zaman Rasulullah tidak ada, bid'ah ini lampu ini. Ya, harus diturunkan ya. Zaman Rasulullah tidak ada lampu. Ya, lampu seperti ini tidak ada. Karpet sinempui tidak ada. Harus pakai tanah. Ya, harus pakai tanah. Coba masjid sekarang, jangan pakai tanah. Pakai karpet selawas itu harus hijau itu. Orang pilih masuk masjid sekarang ini, ya, sholat, walaupun kita buanter dari rukuk nyus, jangan gitu ya. RPT enggak, coba pakai yang hijau, ada tawas itu, si hijau, ya, gitu gitu, enggak bedol batu. Ya. Ini bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi, tapi ini sesuatu yang bid'ah yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Cuma itu bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik. Sampai pernah terjadi diskusi besar-besaran ulama-ulama Wahabi di Mekah. Ulama Wahabi di Mekah mengadakan diskusi tentang sunnah dan bid'ah. Maksudnya itu orang-orang ulama-ulama kita yang sering dituduh, sering melakukan bid'ah, ya mau disudutkan, mau ditembak karena tidak ada dalilnya. Tapi apa yang terjadi? Ayah dari Bunda Abuya Muhammad Al-Habib Al-Bin Abbas Al-Maliki, waktu itu beliau duduk, ya, sebelum dimulai diskusi bid'ah dan sunnah dan bid'ah ini, ya, maka ulama-ulama Wahabi yang juga banyak pakai kacamata, mereka diberitahu tolong yang pakai kacamata dilepas semua. Dulu kakek tahu mau kita, dan lihat mau kita, memangnya kenapa? Ya karena kacamata itu tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada bid'ah semua. Dari taruh dulu yang bid'ah taruh. Ya, kemudian nanti kalau sudah selesai kacamata itu speaker, salon speaker diturunkan, mic juga diturunkan, tidak usah dipakai. Kenapa? Karena tidak ada zaman Nabi. Belum dimulai keok misalnya. Ya, diskusi belum dimulai sudah keok. Waduh, repot ini ya. Ya, ini makanya banyak sekali di antara sesuatu yang tidak ada zaman Kanjeng Nabi tapi tidak boleh dipukul rata, diantem keromok adalah kullu bid'atin dolalah. Ilmu nahwu itu tidak ada pada zaman Nabi. Sorof tidak ada pada zaman Nabi. Ya, tidak ada ilmu balaghah tidak ada pada zaman Nabi. Masjid seindah ini tidak ada pada zaman Nabi. Lampu ini masya Allah tidak ada pada zaman Nabi. Makanya kita harus tahu diri, bisa milah-milah mana yang baik dan mana yang tidak
baik. Bahkan ada pekerjaan para sahabat yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi begitu Rasulullah mengetahuinya, Rasulullah setuju. Nah inilah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, maka Kanjeng Nabi pada waktu itu mendengar terompanya Bilal. Ya, dengar trompa. Apa trompa itu? Kelompok, bekia. Ya, bekia itu. Ya, kelompok. Kelompok itu apa? Bekia. Ya, bekia. Umat banyak. Ya, taktok. Sudah jelas sih. Rasulullah paham. Ini suara kelompok Bilal ini. Begitu selesai Isra Mi'raj ketemu Bilal, ya Bilal, sungguh aku mendengar kelompokmu, begiakmu itu sudah keluyuran di surga, sementara orangnya masih hidup. Amalan apa yang kau lakukan? Inisiatif sendiri. Ya Rasulullah, setiap aku selesai mengambil air wudhu, saya langsung sholat 2 rakaat dalam rangka mengungkapkan rasa syukur kepada Allah karena saya bisa mengambil air wudhu. Itu nikmat. Orang bisa wudhu itu nikmat. Jangan bisa wudhu, bisa ngecek dulu juga nikmat. Ya, kan kita kadang-kadang sebelum wudhu buang air kecil dulu kan. Ya, kalau tidak percaya kalau buang air kecil itu nikmat, ini ada karman orang Lafalet, tanyakan. Di Lafalet setiap hari 300 orang yang cuci darah. Kenapa? Kan karena racunnya tidak keluar. Subhanallah. Apalagi selesai wudhu, selesai langsung wudhu. Walaupun kita ini kadang-kadang yang sering habis kencing nggak pakai wudhu. Ya. Ini habis wudhu, ini syukur kepada Allah. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat, syukur kepada Allah, terompanya masuk surga, padahal orangnya masih hidup, masih di dunia. Ya. Dan Kanjeng Nabi setuju dengan perbuatan itu. Ketika ada orang sholat bersama Rasulullah SAW, kemudian orang itu ketika ibadah sami Allahu liman hamidah, orang ini berdoa. Kalau kita biasakan Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Orang ini tidak, di belakang Nabi dia baca doa. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai sholat ditanya, siapa tadi yang ketika ini dan membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, orang ini agak setengah-setengah takut. Kemudian ngaku, saya ya Rasulullah. Ya. Dan kan inisiatif sendiri, tidak pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Sungguh aku melihat tidak kurang dari 30 malaikat semuanya berebut untuk menulis pahala dari bacaan yang aku baca itu. Makanya orang-orang saudara-saudara kita dari Muhammadiyah lebih memilih bacaan ini, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Orang-orang NU lebih memilih Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya kalau baca double, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kenapa? Karena saya orang Muhammad NU. Makanya saya bacanya double, Muhammad NU. Ya, NU lain, Muhammad lain. Saya Muhammad NU, bacanya double. Loh, ini semua tidak pernah dilakukan oleh Nabi, inisiatif sahabat. Tapi kemudian apa? Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku melihat tidak kurang dari 30 malaikat yang semuanya mencatat pahala dari apa yang kau lakukan. Sama dengan apa yang kita lakukan akhir-akhir ini. Ya, termasuk besok kita akan membaca doa akhir
tahun. Tidak ada hadisnya. Oh, tahun hijriahnya itu tidak ada hadisnya, mau doanya lagi. Ya, zaman saya pernah membaca ini. Tapi intinya kan bagus, coba. Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sanah. Ya Allah, apa yang aku lakukan selama 1 tahun ini, mimma nahaitani anhu wa lam tardahu, dari apa yang engkau larang selama 1 tahun kemarin. 1 tahun kemarin pernah tidak kita melakukan perbuatan yang dilarang? Ayo yang mengatakan tidak pernah ngacu mohon. Ya, tidak ada. Cuma Nabi saja yang punya sifat maksum, yang lainnya tidak ada, manusia biasa. Ya, kita ini tidak lepas dari perbuatan yang tidak baik. Mimma nahaitani anhu wa lam tardahu, dan engkau tidak ridho dengan perbuatanku tersebut. Wa nasituhu, dan aku lupa dengan perbuatan maksiat, dosa yang setahun ini aku lakukan. Aku lupa. Walam tansahu, tapi engkau tidak pernah lupa. Kita lupa, Gusti Allah tidak lupa. Kecatat tuh itu. Ya. Fa inni astaghfiruka faghfirli. Ya Allah, aku mohon ampunilah itu semua. Ampuni, aku mohon pengampunanmu ya Allah, faghfirli, maka ampunilah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa man amiltu min amalin tarda, dan apa yang aku lakukan dari perbuatan-perbuatan yang kau ridhoi. Wa wa'adtani bisawab, dan kau janji untuk mendapatkan pahala dengan perbuatan itu. Fataqabbalhu minni, maka terimalah ya Allah. Wala taqta' wajhi, jangan kau putus harapanku itu. Loh, ini doa isi sangat baik. Minta supaya perbuatan dosa yang setahun lalu dimaafkan, diampuni. Kemudian minta supaya perbuatan yang baik setahun yang lalu untuk diterima. Terus jeleknya di mana? Doa ini jeleknya ada di mana? Tidak ada. Karena tidak ada jeleknya. Maka ulama-ulama kita menganjurkan bacalah doa ini di akhir tahun. Ya, baca akhir tahun. Kemudian kebiasaan setelah masuk waktu maghrib itu adalah membaca doa awal tahun. Memang tidak ada zaman Kanjeng Nabi doa itu tidak ada. Ini ulama-ulama kita. Dalam rangka apa? Supaya umat ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun dan mendapatkan penjagaan dari Allah di awal tahun. Itu maksudnya. Ya Allah, ini tahun baru sudah datang. Nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudih. Aku mohon ya Allah agar kau jaga kami dari setan, dari gangguan setan, dari wali-walinya setan, dan dari tentara-tentaranya setan. Apalagi sekarang tentara di setan itu banyak sekali. Malah kadang-kadang tentara di setan digesak. Ya, setan geprek. Ya, tapi itu tergantung yang megang. Ya, sama dengan pisau. Pisau itu tergantung yang megang. Kalau yang megang itu rampok, copet, maling, ya dibuat yang tidak baik. Tapi kalau yang megang itu jaga untuk subur, untuk kerja, atau juga nyembelih ya untuk kerja bagus. HP juga begitu. Kata Habib Umar, tergantung yang megang. Kalau HP yang megang itu adalah untuk urusan kebaikan, jadinya baik, ganjaran, pahala. Ya, pahala. Makanya Habib Umar itu kalau mau dakwah, ayo kan soting-sotingan apa dilek supaya manfaatnya untuk orang banyak, untuk umat. Ya, bagus. Sekarang baca Quran pakai HP, ya taklim. Wah, saya nggak tuju taklim karena perjalanan muter les.
surprise, nah, itu bisa taklim. Ya, bahkan sekarang ini ya dalam rangka untuk mengijazahkan bacaan pun juga lewat YouTube. Ya, saya dapat telepon. Ketika ditelepon, mohon maaf ya, apa ijazah alam nasroh yang diterangkan di Masjid Jamek lewat YouTube, Qabilatul Ijazah. Ya, ini gurunya YouTube ini. Ya, sarana YouTube tapi kan bagus. Ya, bagus untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik. Dia bilang Qabilatul Ijazah. Oh iya, nggak apa-apa, saya jawab aja suka. Ya, tak ijazahkan. Ya, loh ini sarana-sarana yang merupakan juludus syaitan apabila tidak pas, kita minta perlindungan. Ya, kita minta perlindungan. Berapa banyak? Mohon maaf, rumah tangga yang tidak bisa menfilter ketika memegang HP justru berantakan. Seorang istri pegang HP, ya, suaminya juragan, istrinya juga bantu suami, relasinya banyak, ulangan, akhirnya main HP. Begitu main HP, suaminya ditinggal, katut. Itu banyak, ya. Dan kami tahu orangnya, tidak satu, tidak dua, banyak sekali. Ya. Makanya semuanya tergantung kepada orang yang memegangnya. Nas'aluka al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wa junudi. Di malam tahun baru, aku mohon ya Allah kepada Engkau perlindungan, pengawasan dari gangguan setan dan wali-walinya setan serta tentara-tentara setan. Tentara setan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas. Dulu ketika kami ngaji sama Ustaz Alwi, ya rahimahullah, itu Habib Alwi itu mengatakan kalau setannya tidak kelihatan, gampang kita itu usir. Bacakan ayat kursi, dia akan lari. Ya, dia akan lari. Tapi kalau setannya itu kelihatan, kumpulan, doyan rokokan bisa. Ya, kata Ustaz Alwi itu masih ingat saya bahasa beliau. Suka rokokan, ya, goda kita. Mau kemana? Mau pengajian. Daripada pengajian, duduk aja di sini. Oh, sebentar lagi main bal-balan Arema. Itu kan setan kan? Ya, coba kita bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, malah dicedeki, ya rokoki. Ya. Oh, berapa kali dia baca ayat kursi? Sebagaimana kita membaca ayat kursi, kita perlindungan, baca pada baca. Lu kadang-kadang lagu, ayo lihat bal-balan, dah waktunya taklim. Sampai bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata dia, kon kira aku setan. Lu ini setan tapi gak ngaku oleh awal setan. Ya, lu ini minta perlindungan. Kapan? Di malam tahun baru. Ya, di malam tahun baru. Dan dianjurkan, walaupun hadisnya dhaif, tapi kan untuk fadhilul amal, apa itu? Puasa akhir tahun dan awal tahun. Berarti hari Sabtu dan Ahad. Ya, Sabtu dan Ahad. Kalau tidak bisa Sabtu dan Ahad sampai tambahi Senin. Ya, kalau tidak bisa Sabtu Ahad tambahi Senin, jadi Sabtu Ahad Senin. Ya. Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaumin minal Muharram kana kafaratan lahu min dunubi khamsina sanah. Barang siapa yang puasa akhir Dzulhijjah dan awal Muharram, berarti hari apa? Sabtu dan Ahad. Ya, besok Sabtu puasa, nanti bukanya di Jamek. Ya, bukanya di Jamek. Sambil baca doa akhir tahun. Ya.
Barang siapa yang puasa akhir Dzulhijjah dan awal Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya yang selama 50 tahun. Ya, selama 50 tahun. Ini luar biasa. Anggap hadisnya ini doif, sangat doif. Tetapi kan puasa Dzulhijjah itu dan puasa Muharram itu adalah termasuk al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Berarti di sini kita dianjurkan puasa, tidak harus akhir atau awal, tapi itu masuk ashhurul hurum. Cuman ketentuan awal dan akhir juga ada hadisnya, walaupun itu hadisnya adalah doif. Kita ketemu dengan Kanjeng Nabi besok di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan, dikumpulkan semua, didekatkan semua. Mari kalau Kanjeng Nabi tanya, kamu dulu puasa nggak akhir tahun dan awal tahun? Dan Rasulullah, karena hadisnya doif. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu walaupun doif kan hadis gitu. Ya, saya yang menganjurkan, kenapa kamu nggak puasa? Mau bicara apa tidak? Gitu. Tapi kalau kita puasa, maaf ya, ketemu Nabi, kamu dulu puasa kan? Iya Rasulullah. Yowis kamu apa wis? Ya, wis kadung, itu hadis doif. Lu kan kita masih bisa berani jawab. Makanya kata para ulama, idza sami'ta haditsa Rasulullah SAW fa'mal bihi walau marrah. Kalau kamu mendengar hadisnya Nabi, lakukan walaupun sekali. Ya, apapun dari sunnah-sunnah Nabi lakukan walaupun sekali. Takun min ahli, agar engkau menjadi ahlinya hadis itu sendiri. Nah, begitu. Puasa akhir tahun dan awal tahun. Iya, puasa awal tahun dan akhir tahun. Kebiasaan dari Abuya Sayyidul Wali Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah wa radhiya anhu wa arda, itu kalau sudah masuk malam tahun baru itu beliau bagi-bagi susu sama santri-santri. Ya, bagi-bagi susu. Dalam rangka apa? Yang pertama, Bapak minum susu itu sunnah. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj disuguhi 3 ya, susu, air putih, terus khamr. Ya, khamr. Yang dipilih oleh Rasulullah lah, susu. Ketika Rasulullah milih susu, apa kata malaikat Jibril? Laqad ikhtarta fitrata ya Rasulullah. Sungguh kau milih kesucian wahai Nabi. Milih kesucian. Alhamdulillah engkau tidak milih air putih. Kalau milih air putih, maka banyak umatmu yang tenggelam. Lebih-lebih engkau juga tidak milih minuman keras. Kalau kamu milih minuman keras, maka banyak umatmu yang tersesat. Ya, Nabi tidak milih minuman keras itu loh. Akhir zaman banyak umatnya berol. Berol ya, berol. Apa? Kalah pandai ngetok tiap hari. Ya, padahal itu gak tidak milih khamr. Yang dipilih apa? Susu. Dan ada doa. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkailah aku di dalam ini, di dalam minuman ini. Wa zidna minhu, dan tambahkan keberkahan itu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah, dan nikmat serta keberkahan itu terus akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tidak ada hadisnya minum susu. Rasulullah tidak contohkan. Rasulullah pernah mau sholat minum susu dulu kok. Ya, ya kan? Makanya besok semuanya kita lakukan. Hari Ahadnya kita puasa, sekaligus kita baca ayat kursi 360 kali. Ya, itu kalau dibaca berjamaah bareng-bareng habis subuh itu enteng. Kalau dibaca nanti aja sudah siang-siang sedikit, gak ketemu. Habis siang sedikit ketemu, agak siang sedikit, sampai zuhur belum baca. Akhirnya kok asar ketiduran. Akhirnya masuk maghrib belum baca. Makanya kalau dibaca itu berjamaah enteng. Al-barakatu ma'al jamaah. Keberkahan itu Allah turunkan bersama-sama dengan berjamaah. Ya,
Setelah 360, manfaatnya apa? Allah akan jaga kita selama 1 tahun. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan baca doa, ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal, bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Wahai zat yang merubah-rubah keadaan, rubahlah keadaanku kepada keadaan yang lebih baik. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun sebelumnya, bulan yang akan datang lebih baik daripada bulan sebelumnya, hari-hari yang akan datang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, sehingga umur kita yang terbaik adalah pada akhirnya, amal kita yang terbaik pada penutupannya, hari kita yang terbaik ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbah taghfir kulli hawba wastur lana al-awradi wa amin rohati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة موهبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه آداب القدس صحبه والحمد لله بالبدء والثناء والحمد لله بالبدء والثناء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستعجلات إجلا وتفصيلا من اليوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة لكل يوم 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستعجلات إجلا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به علمك من الواجبات والجائزات والمستعجلات إجلا وتفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا لنا وضربات لنا بديننا على حفظ مرتبتك رب واجعلنا بكل ما تهتدي قولا وفعلا كرما وارزقنا حلالا دائما واخرنا يا مولانا نرضى بخير والفضل شر ربنا واصلح لنا كل سوء واغفر بفضلك العيون واغفر عنا ربنا كل ديون ربنا تهدينا رسل المخلوق واغفر لنا اكرم من ستر وصلى الله الى المصطفى الى الحمد لله بكتاب به الناس
الشفاء وعلى أهل الكرام شرفاء وعلى صحب مصالح القرآن اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع بالرضا ويتقبلنا ودين السوى ولا تجعلنا ممن خالف عرضك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.